Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, sahabat Jamal Bagindo Sati dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan membedah kembali buletin Kafah. Sekarang edisi yang ke 159, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah, tanggal 18 September 2020, dengan judul bahaya memusuhi dan menyakiti ulama. Jadi tekniknya sama seperti sebelum-sebelumnya, ya, dimana pertama kita membacakan, kemudian setelah kita bacakan kita akan jelaskan mana yang perlu kita jelaskan, mana yang tidak perlu kita jelaskan tidak akan kita jelaskan. Jadi bagaimana? Judulnya adalah bahaya memusuhi dan menyakiti ulama. Ulama adalah sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sudah sepantasnya kaum muslimin juga memuliakan ulama, melindungi dan menjaga mereka, tidak memperolok-olok apalagi menyakiti mereka. Ini yang perlu kita pahami, ya. Allah saja memuliakan mereka, maka pantaslah kita kaum muslimin untuk memuliakan ulama. Sayang yang terjadi di tanah air, untuk kesekian kali terjadi serangan terhadap ulama dan tokoh Islam. Bukan saja diolok-olok, bahkan nyawa mereka sampai terancam. Sebagian dari mereka ada yang dianiaya di rumah, di masjid, bahkan kini di tempat terbuka di tengah panggung dakwah. Sebagian luka-luka, sebagian lagi bahkan dianiaya hingga wafat. Keadaan ini menggambarkan bahwa para ulama dan tokoh Islam belum bebas dari ancaman. Ini kondisi real hari ini kita kaum muslimin, betapa banyak persekusi yang terjadi terhadap para ulama, baik di rumah mereka sendiri, di masjid, bahkan sekarang di tempat terbuka di tengah-tengah jamaahnya. Ada di antara mereka yang teraniaya, ada yang luka, ada yang sakit, ada yang bahkan terbunuh, ya. Nah, kita perhatikan kemudian ulama. Jadi maraknya ancaman terhadap para ulama dan tokoh Islam adalah sebuah ironi. Pasalnya kita hidup di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Setiap hari kita juga mendengar semakin banyak orang berani mengolok-olok ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pelecehan tersebut terutama ditujukan pada ulama dan tokoh Islam yang giat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ini banyak sekali terjadi hari ini. Misalnya, baru-baru ini seorang elit parpol menghina keberadaan MUI dengan menyebut lembaga ulama itu selevel dengan LSM. Bahkan ada kalimat yang bertendensi menyamakan ulama dengan binatang. Sama seperti LSM urusan hewan. Apakah pengurusnya laler dan kecoa? Enggak kan? Tutur politisi tersebut lancang. Ini sudah mulai mereka mencoba menghina para ulama. Mereka menunggu reaksi umat. Jadi mulut-mulut kotor mereka terhadap para ulama jauh berbeda dengan predikat yang Allah berikan. Ulama dalam timbangan agama adalah sosok yang istimewa. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa istimewa? Pertama, para ulama dinaikkan derajatnya oleh Allah beberapa tingkat di atas manusia yang lain. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu." Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang Allah telah berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu yang pertama. Jadi ulama itu derajatnya tinggi daripada manusia yang lain. Tidak ada manusia yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan para ulama. Sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, dia akan menjadikan dirinya faqih dalam agama. Jadi kalau kita faqih dalam agama, berarti Allah telah memberikan kita kebaikan. Nabi SAW menyebutkan ketinggian derajat para ulama di dunia ini dibandingkan dengan segenap manusia. Apa sabda Rasulullah SAW? "Inna masalal ulama." Sesungguhnya permisalan seorang ulama fil ard, di muka bumi, kama salin nujum, bagaikan bintang-bintang. Fis sama, di langit, yuhtada biha fiz zulumatil barri wal bahri. Ya, di mana bintang-bintang yang ada di langit itu memberikan petunjuk kepada orang yang berada di gelap malam, di daratan maupun di lautan.
Fa izan tumasatin nujum au syakka an tadillal huda. Jika bintang tak muncul, manusia tak mendapatkan petunjuk. Itulah perumpamaan, ya, pengibaratan para ulama. Mereka kan nujum fis sama, sebagai bintang di langit, yuhtada biha, menunjukkan dengan bintang itu fi zulumatil barri wal bahri, ya, di tengah-tengah kegelapan di darat dan di laut. Itu gunanya ulama. Ketika kita di dunia ini ada dalam kegelapan, ketika kita di dunia ini tak ada petunjuk, maka tempat kembali kita adalah kepada para ulama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para ulama disebut oleh Rasulullah sebagai pewaris para nabi. Di tengah umat ini tidak ada satupun yang layak disebut pewaris para nabi melainkan para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dinaran, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak pula dirham. Innama warrasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhaza bihi, maka barang siapa yang mengambil darinya, faqad akhaza bihazzi wafirin, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang yang banyak, tidak mewariskan tanah yang banyak, tapi yang diwariskan adalah al-ilmu. Siapa yang mewarisi ilmunya itu adalah para ulama. Mengapa di dalam hadis ini disebut kata pewaris, tidak menggunakan istilah yang lain? Imam Al-Munawi mengatakan, karena warisan itu berpindah kepada manusia yang paling dekat. Sosok manusia yang paling dekat dengan para nabi dalam urusan agama adalah para ulama yang berpaling dari dunia, menghadap akhirat, dan kedudukan mereka terhadap umat adalah sebagai pengganti dari para nabi. Para ulama adalah orang yang memperoleh kebahagiaan dengan dua kebaikan, ilmu dan amal. Mereka pun mendapatkan dua keutamaan, kesempurnaan dan menyempurnakan. Jadi ulama itu ilmunya ada, amalnya juga jalan. Kemudian dia juga diberikan dua keutamaan, kesempurnaan, dan dia juga ikut menyempurnakan. Itu yang kedua, ya, kelebihan para ulama daripada yang lain. Yang ketiga, demikian besar derajat ulama, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi mereka kesempatan untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yasfa'u yaumal qiyamah, akan memberi syafaat pada hari kiamat. Salah satu ada tiga orang, tiga golongan. Al-anbiya, summal ulama, summal syuhada. Ada tiga golongan saja yang bisa memberikan syafaat nanti dari kiamat. Para nabi, para ulama, dan para syuhada. Yang keempat, karena keberadaan para ulama pula agama ini terpelihara dan umat akan terjaga dari berbagai kesesatan. Jika para ulama telah tiada, ilmu akan lenyap dan umat pun akan mudah tergelincir dalam kesesatan. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yaqabidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu intiza'an, ya, dengan mencabut yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqabidul ilma biqabdil ulama. Jadi semua Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu dari manusia, namun dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi kita kaum muslimin, kalau para ulama wafat, maka sesungguhnya Allah sedang mencabut ilmu itu di tengah-tengah manusia. Jadi demikian vital kehadiran dan peran para ulama. Kematian mereka adalah musibah bagi para umat, musibah berat bagi umat. Berpulangnya mereka tak bisa digantikan dengan mudah, bahkan oleh ribuan ahli ibadah sekalipun. Dalam muqaddimah Kifayatul Akhyar dituliskan perkataan Umar bin Khattab, kematian 1000 ahli ibadah yang senantiasa bangun malam untuk sholat dan berpuasa pada siang hari lebih ringan dari kematian satu orang alim yang mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Jadi kematian para ulama itu sangat berat timbangannya. Itu sangat menggoncangkan alam semesta ini. Dibandingkan dengan ahli ibadah yang sujud siang dan malam, hitam jidatnya. Ribuan mereka wafat, tak bisa mampu menggantikan seorang ulama. Inilah derajat agung yang hanya dimiliki oleh para ulama. Sekarang kita lihat seperti apa ulama sejati itu. Tentu yang dimaksud dengan para ulama di sini bukan sekedar orang yang berilmu, namun lancang kepada Allah Subhanahu wa taala.
memutarbalikkan hukum-hukumnya, dan bersekutu dengan kezaliman. Karena hari ini banyak orang begitu, kaum muslimin. Saudara sekalian, mereka punya ilmu banyak, tapi mereka memutarbalikkan hukumnya. Bukan mereka tak tahu, tapi karena kezaliman yang mereka lakukan. Jadi ulama bukan semata yang faqih fid din, tetapi pribadi-pribadi yang punya rasa takut paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita termasuk orang yang takut kepada Allah, maka kita bisa disebut dengan para ulama. Abdullah bin Mas'ud berkata, bukankah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hafal hadis? Akan tetapi yang dinamakan orang berilmu. Jadi bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hafal hadis. Akan tetapi yang dinamakan orang berilmu adalah orang yang amat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas dasar ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar tentang ayat di atas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang takut kepada Allah, dialah orang alim. Ini adalah hak dari kitab Majmu' al-Fatawa. Ya. Para ulama sejati itu disebut sebagai ulama akhirat. Ya. Di sisi lain, ada yang dinamakan ulama dunia. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Zaid al-Khatir menyebutkan, perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah ulama dunia haus kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta plus gila pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia. Ulama yang menjual agama untuk sampah dunia berupa harta dan ketenaran, menjilat kekuasaan, serta memutarbalikkan ayat-ayat Allah, justru kelak akan didera kehinaan dan siksaan pada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat akan bahaya sikap condong pada kezaliman dan para pelakunya. Hati-hati kita dengan ulama su hari ini, ulama dunia hari ini. Gara-gara harta bertukar alam berfikirnya. Imam Said bin Al-Musayyib juga mengingatkan dengan keras tentang para ulama yang mendatangi penguasa dengan tujuan menjilat. Jika engkau melihat seorang alim mengelilingi penguasa, hati-hatilah terhadap dirinya, karena dia adalah seorang pencuri. Nah, itu kata para ulama itu. Jadi kalau kita menemukan ada para ulama yang senantiasa mengetuk-ngetuk pintu penguasa, hati-hatilah kita dengan mereka. Karena orang seperti itu dikategorikan sebagai para pencuri. Karena itu, para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, giat amar ma'ruf nahi munkar, berjuang untuk menegakkan agamanya, wajib untuk diikuti dan pantang untuk dimusuhi, apalagi dikriminalisasi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang terhadap mereka yang mengganggu para walinya. Apa kata Allah? Man adali, siapa saja memusuhi bagiku waliyan seorang wali, faqad azantuhu bil hurbi, sungguh aku telah mengumumkan perang kepada dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan betapa kerasnya pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang alim yang selalu taat dan ikhlas dalam beribadah. Imam Syafi'i menjelaskan, jika para ulama itu bukan wali-wali Allah, tentu tidak ada walinya di muka bumi ini. Jadi tentang larangan menghina dan menyakiti ulama, Ikrimah seorang tabi'in berkata, janganlah kamu menyakiti seorang ulama. Siapa saja yang menyakiti ulama, berarti dia telah menyakiti Rasulullah SAW. Sebabnya, ulama berkedudukan sebagai pewaris ilmu para nabi untuk disampaikan kepada umat hingga hari kiamat nanti. Jadi itu harus kita pahami. Ya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi siapa saja menyakiti seorang ulama, berarti dia juga menyakiti Nabi SAW. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kadzib al-Muftari juga mengingatkan bahwa daging ulama itu beracun. Siapa saja yang menghina, memfitnah, apalagi menyakiti para ulama, akan mendapat balasan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Asakir, tidakkah saya tahu seorang yang menghina ulama kecuali akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena sungguh daging ulama itu beracun.
Begitulah para ulama menggambarkan ya, posisi para ulama. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti mereka. Jangan sekali-kali kita merusak mereka. Begitu keras ancaman Allah SWT dan Rasulnya terhadap orang yang memfitnah, memusuhi, termasuk mengkriminalisasi para ulama dan pejuang Islam. Apalagi tindakan mereka itu ya, disertai dengan pelecehan dan penistaan terhadap ajaran Islam ya, seperti menangkap mereka yang mendakwahkan dan melakukan seruan penegakan syariat dan khilafah Islam, bahkan menyamakan ajaran khilafah dengan ajaran komunis. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini kondisi kita hari ini kaum muslim. Alhasil, sudah sepatutnya kaum muslimin bersatu membela para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang mukhlis ya. Kemudian dan tegar menegakkan kalimatullah. Umat wajib melindungi dan membela mereka, tidak memandang ormas atau kelompok manapun, selama ia istiqamah dan ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tanggung jawab umat untuk membela dan melindungi mereka. Nah, itulah kewajiban kita kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa kita harus menjaga, harus membela para ulama. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir hikmah ya. Allah berfirman, wallazina yu'zunal mu'minin, orang-orang yang menyakiti kaum mukmin, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang wanita beriman, bi ghairin ya, tanpa ada kesalahan, maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itulah ikhwan rahimakumullah, para pencinta, para sahabat Jamal Bagindo Sati dimanapun Anda berada. Ini buletin kafah minggu ini, mudah-mudahan ini mencerahkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah kita penjaga-penjaga para ulama. Janganlah kita menjadi orang-orang yang memusuhi para ulama, karena itu niscaya akan merusak kehidupan kita, akan mencampakkan kita ke tempat yang hina ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga para ulama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.